Halo semua, selamat datang di channel kami Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hawalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Ada seorang ayah yang memperjuangkan keadilan untuk buah hatinya hingga puluhan tahun. Namun tidak sedikit ayah yang melakukan perbuatan kejam terhadap buah hatinya. Hari ini saya akan membahas kasus pemain sepak bola dari negara Turki dan anak laki-lakinya. Kasus ini terjadi pada masa pandemia beberapa tahun terakhir. Şefer Toktas, dia lahir pada tanggal 13 September pada tahun 1987 di kota Malatya. Şefer dikenal sebagai pemain football yang baik di klub Turki. Pada tahun 2008 hingga 2009, dia menjadi pemain favorit warga Turki. Dan pada tahun 2020, saat dia tersandung kasus kriminal, dia di bawah tim sepak bola yang bernama Bursa Yildirim Sport. Kehidupan pemain sepak bola ini, dia telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Anak keduanya dia bernama Kasim Toktas, dia berusia 5 tahun. Sedang anak pertama tidak disebutkan namanya karena tidak terlibat dalam kasus yang akan kita bahas hari ini. Tepatnya pada bulan April tahun 2020, beberapa anggota keluarga Şefer dalam keadaan tidak sehat. Karena pada tahun itu masih gentingnya serangan wabah di seluruh dunia. Anaknya Kasim juga mengalami panas dan flu berat. Mereka merencanakan untuk membawa Kasim ke rumah sakit, sedang istrinya tinggal di rumah bersama anak yang pertama. Pada tanggal 23 April, Şefer membawa Kasim ke rumah sakit anak yang ada di kota Bursa. Menurut dokter, setelah dilakukan tes, dia positif terkena virus kala itu. Dan dokter menyarankan agar Kasim dirawat inap di rumah sakit tersebut. Dan ayahnya pun menemani anaknya di ruang rawat inap. Setelah perawatan anaknya, Şefer mengajak dia berjalan di taman rumah sakit dan mengambil foto dengan Kasim di sana. Setelah itu mereka masuk kembali ke ruang perawatan dan di ruangan tersebut hanya ada Kasim dan ayahnya. Beberapa jam kemudian, Şefer keluar dari ruangan tersebut dan berteriak memanggil perawat dan dokter karena Kasim dinyatakan tidak bernafas. Dokter dan perawat segera mengambil tubuh Kasim untuk dibawa ke ruang intensif dan ayah Kasim juga ikut ke dalam ruangan tersebut. Dan ayah Kasim menunggu dokter dan juga perawat berusaha untuk menyelamatkan Kasim kurang lebih 1 jam 30 menit. Namun setelah dokter keluar, dia menyatakan jika Kasim tidak bisa diselamatkan. Maka Kasim meninggal pada tanggal 23 April pada tahun 2020. Di hari yang sama di mana dia masuk rumah sakit untuk perawatan. Dokter menyatakan jika kematian Kasim karena sesak nafas, kemungkinan akibat virus baru yang menyerangnya kala itu. Setelah mendapatkan sertifikat kematian Kasim dengan menyatakan jika Kasim meninggal karena virus, Şefer langsung menghubungi istrinya dan mengatakan jika Kasim sudah meninggal dunia. Keesokan harinya, tubuh Kasim dimakamkan di pemakaman lokal dan pemakaman tersebut tidak dihadiri begitu banyak keluarga karena akibat kematiannya. 4 hari setelah kematian Kasim, Şefer dan anak laki-lakinya yang tua, mereka pergi ke makam Kasim. Dan di sana Şefer mengambil foto anaknya sedang menyiram air di makam adiknya. Dan foto tersebut diposting di sosial medianya dengan caption, "Jangan percaya dengan dunia." Pada tanggal 4 Mei tahun 2020, Şefer malam itu berbaring di kamar tidur bersama istrinya. Namun, tiba-tiba Şefer mengatakan kepada istrinya jika dia harus keluar karena ada pekerjaan yang harus dia selesaikan.
Istrinya yang paham jika suaminya memiliki pekerjaan pada malam hari, dia pun mengantarkan suaminya hingga ke depan pintu. Sheffer setelah keluar dari rumah tersebut, dia langsung menuju ke kantor polisi. Dan di kantor polisi dia mengatakan jika dia telah melakukan kejahatan. Segera setelah itu, satu delegasi di kantor tersebut membawa Sheffer ke ruang interogasi. Di ruang itu, Sheffer mengatakan jika dia tidak menyukai Qasim, anak keduanya yang baru saja meninggal, dan dia tidak memiliki alasan yang jelas kenapa dia tidak menyukainya. Dia memiliki perasaan yang sangat benci terhadap anak tersebut, namun tidak kepada istri atau anak pertamanya. Dan saat dia di dalam ruang perawatan dengan Qasim, di sana hanya ada mereka berdua, dan Sheffer mengatakan kepada delegasi itu, tiba-tiba di ruangan tersebut, dia merasakan kebencian yang sangat mendalam, dan ketika melihat Qasim berbaring di ranjang, seketika dia mengambil bantal di rumah sakit tersebut dan menutup wajah anak itu, dan menurut dia, anaknya merenggang nyawa selama kurang lebih 15 menit. Setelah Qasim tidak bergerak, dia baru mengambil bantal dari wajah anaknya, lalu dia keluar untuk memanggil perawat juga dokter. Setelah pengakuannya itu, Sheffer langsung ditahan di kantor polisi. Keesokan harinya, polisi meminta untuk menggali ulang kubur Qasim untuk dilakukan otopsi di Institut Forensik Medicine di kota Bursa. Namun institut di kota Bursa, mereka tidak dapat melakukan penelitian lebih dalam. Maka mereka mengirimkan tes tersebut ke institut di kota Istanbul. Dan di institut di kota Istanbul, mereka berhasil melakukan otopsi dan mereka menyatakan bahwa kematian Qasim bukan karena kesalahan obat dari rumah sakit atau virus yang sedang menyerangnya, namun karena asfiksia mekanik. Maka dari hasil tes tersebut menyatakan apa yang dikatakan oleh Sheffer benar adanya, karena terkonfirmasi dari hasil tes otopsi. Pengacara Sheffer mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Sheffer menjadi tahanan rumah bersyarat selama menunggu keputusan pengadilan. Dan setelah dia mendekam di penjara tahanan, kali ini dia mengaku bahwa dia tidak bersalah dan dia mengubah versinya jika dia tidak melakukan kejahatan itu kepada anaknya. Pada tanggal 10 Juli tahun 2020, pengadilan menolak permohonan pengacara Sheffer untuk menjadi tahanan rumahan dan harus menunggu keputusan pengadilan di dalam tahanan penjara. Persidangan atas kasus Qasim terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 dan di sana dihadiri oleh keluarga besar Sheffer dan orang tua Sheffer juga menjadi saksi. Mereka mengatakan jika tidak mungkin Sheffer melakukan semua kejahatan itu karena mereka tahu jika anaknya sangat menyayangi cucu mereka. Sheffer di persidangan kali ini mengatakan versi lain jika dia tidak punya niatan untuk mengakhiri anaknya, dan dia juga mengubah versi dari ruang interogasi. Sheffer mengatakan jika dia tidak punya alasan untuk mengakhiri hidup anaknya, karena secara finansial dia sudah cukup untuk memberikan fasilitas kepada kedua anaknya. Dan mengatakan jika di ruang interogasi itu dia sedang berbohong. Dia tidak melakukan apapun kepada anaknya. Dia hanya merasa bersalah karena Qasim sudah tidak enak badan selama 22 hari dan dia baru membawa anaknya ke rumah sakit pada hari itu. Maka dia pergi ke kantor polisi untuk meluapkan rasa bersalahnya kenapa dia tidak membawa anak tersebut ke rumah sakit lebih awal. Pengadilan menyuruh Sheffer untuk dilakukan tes kejiwaan. Dan dokter yang memeriksa kejiwaan Sheffer menyatakan jika Sheffer dinyatakan sehat dan tidak memiliki gangguan jiwa atau kelainan mental. Istri Sheffer, dokter di rumah sakit, dan juga perawat ikut memberikan kesaksiannya di pengadilan.
Istri Safer juga merasakan kejanggalan kepada suaminya atas apa yang terjadi kepada Kasim. Yang dimana setelah pemakaman Kasim, dia terlihat sangat menyesal dan bingung. Namun kala itu istrinya belum tahu apa yang dia sembunyikan. Dia masih berpikir jika dia sedih karena kehilangan anaknya. Namun menurut semua saksi dan hasil otopsi, hakim menyatakan jika Safer bersalah atas kematian anaknya yang bernama Kasim yang saat itu dia berusia 5 tahun. Dan pada tanggal 19 Januari pada tahun 2022, hari itu persidangan akhir dalam kasus Kasim. Dan hakim menjatuhi hukuman kepada pelaku yaitu ayah kandung korban, Safer, dengan hukuman seumur hidup. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.